Selamat pagi, bisa dengar suara saya? Ya, selamat pagi, Kak. Bisa. Kita lanjutkan materi untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 untuk persiapan ujian tengah semester. Sudah bisa terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau ini bisa terlihat? Belum, Pak. Sudah atau belum? Belum, Pak. Kalau ini? Sudah, Pak. Oke. Pertemuan ke-6 ini terkait variabel, hipotesis, dan definisi operasional. Adriana, tolong baca. Iya, Pak. Variabel. Variabel adalah konsep yang memiliki variansi nilai. Variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya yang selanjutnya ditegaskan dalam hipotesis penelitian. Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Jenis-jenis variabel penelitian. Variabel antara merupakan variabel yang menghubungkan pengaruh dari variabel bebas dengan variabel tak bebas. Yang kedua, variabel acak merupakan variabel yang kehadirannya dapat diabaikan karena pengaruhnya sangat kecil dan sulit diukur serta sulit dikontrol. Variabel bebas atau pengaruh merupakan variabel yang perubahannya akan mengakibatkan perubahan pada variabel lainnya. Variabel tidak bebas atau terpengaruh merupakan variabel yang perubahannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Baik. Jadi variabel, kata dasarnya adalah varians. Varians itu variasi. Jadi konsepnya memiliki nilai. Contohnya, tinggi badan itu bisa jadikan variabel atau tidak? Bisa, Pak. Kenapa? Karena maksudnya begini, kita lihat dari setiap orang itu beda-beda tinggi Ya, badan. tinggi badan, berat badan, asal daerah, tapi itu kan kita bisa pakai kategori atau scoring. Ada lagi kategori itu misalnya baik, cukup baik, dan lain-lain itu kan kita bisa pakai skala Likert. Nanti baru kita ambil nilai yang berbeda-berbeda itu satu variasi nilai tersebut. Nah, variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritis. Tidak asal kita berikan variabel, kita harus mengukur sebuah fenomena itu kalau menggunakan variabel harus ada landasan teoritis. Contohnya, kalau saya bicara tentang stunting atau isu sosial stunting, itu variabel penelitiannya atau variabel yang bisa kita pakai apa saja menurut kalian? Ada yang tahu stunting? Tinggi orang yang kurang tinggi, Pak. Ya, menurut kamu apa saja yang bisa dijadikan variabel untuk penelitian terkait stunting? Ayo angkat tangan yang mau menyampaikan pendapat, silakan angkat tangan. Bisa angkat tangan yang mau silakan Angelina. Baik, terima kasih. Ini di sini saya mau menjawab pertanyaan Pak tadi. Kalau untuk mengukur tingkat stunting itu kita bisa lihat dari pola makan, terus berat badan, dan pokoknya begitu, Pak. Nah, berat badan, pola makan, tinggi badan. Jadi di situ pola makan pasti berbeda. Ada yang makannya
mungkin lebih bisa dilihat apakah dia sudah makan cukup protein, cukup karbohidrat, cukup vitamin, dan lain-lain dari pola makannya. Sehingga kita bisa melihat antara satu orang dengan orang yang lain atau individu yang satu dengan individu yang lain itu pasti berbeda pola makan. Ada yang mungkin tidak suka sayuran, ada yang hanya suka daging atau suka protein hewani. Sehingga nanti kita bisa menjadikan itu variabel karena pasti bervariasi nilainya. Tinggi badan juga itu merupakan dampak dari pertumbuhan. Apakah pertumbuhannya terhambat karena tadi pola makan itu atau bagaimana? Dalam variabel penelitian itu ada beberapa jenis variabel. Yang pertama variabel antara. Jadi variabel antara itu dia perantara dari sebuah fenomena. Contohnya kalau nanti kalian pakai analisis jalur untuk menentukan sesuatu, misalnya produktivitas kerja, itu kita bisa lihat dari kerajinan, dari keuletan, dari skill, mempengaruhi kepada produktivitas, baru kita bisa dapat kalau produktivitasnya bagus, apakah produktivitas ini menjadi variabel perantara untuk pendapatan atau penghasilan dari seseorang. Itu bisa dijadikan. Yang berikut variabel bebas atau independent variable. Variabel yang akan mengakibatkan perubahan pada variabel lainnya. Itu biasanya kalau di persamaan secara statistik atau ekonometrik atau model itu di bagian sebelah kanan sama dengan. Jadi variabel bebas. Variabel bebas itu mempengaruhi tapi tidak terpengaruhi. Itu untuk regresi bersifat linear, berganda maupun tunggal. Yang berikut ada namanya variabel tidak bebas atau independent variable, dependent menurut saya. Variabel ini variabel yang terpengaruh, dia biasa adanya di sebelah kiri sama dengan, biasa disimbolkan dengan Y. Dipengaruhi oleh XXXX begitu. Jadi merupakan variabel yang perubahannya dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi kalau X-nya berubah, bagaimana dampaknya terhadap Y. Selanjutnya ada variabel acak, merupakan variabel yang kehadirannya dapat diabaikan karena pengaruhnya sangat kecil dan sulit diukur serta sulit dikontrol. Jadi kita mau ukur saja satuannya mungkin susah, apalagi kita mau kontrol. Julianus Afriantolopis, tolong baca. Suara kamu kecil, tidak terdengar dengan jelas. Ya? Oke, ini minta maaf Julianus, kita ganti saja. Emiliana, silakan. Ya, Pak. Tuh, tolong matikan alat elektronik dekat Jenis-jenis kamu. hubungan Yang kalau ada apa-apa di situ tolong matikan. Itu storing. jenis-jenis hubungan antar variabel. 1. Hubungan simetris merupakan hubungan di mana variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel yang lain. Kedua, dua variabel merupakan indikator dari sebuah konsep yang sama. Misalnya, pendapatan petani meningkat, demikian pula pengeluaran untuk konsumsi barang mewah meningkat, maka kedua variabel tersebut merupakan indikator kesejahteraan petani. Kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama, meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga petani, dibarengi pula dengan bertambahnya jumlah anak petani yang menempuh tingkat pendidikan di perguruan tinggi. Kedua variabel tersebut tidak saling mempengaruhi, tetapi keduanya merupakan akibat dari peningkatan pendapatan petani. Kedua variabel saling berkaitan secara fungsional, dalam arti apabila satu variabel ada, maka yang lain pasti ada pula, misalnya petani dengan lahan.
hubungan yang kebetulan terjadi antara dua atau lebih variabel, misalnya seorang ibu membawa balitanya untuk ditimbang, kemudian keesokan hari anak tersebut sakit. Baik. Jenis-jenis hubungan antara variabel ada namanya hubungan simetris, hubungan yang di mana variabel yang satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel yang lain, tapi tetap ada hubungan begitu. Contohnya begini, ada kedua variabel merupakan indikator dari sebuah konsep. Jadi, kalau hasil panennya bagus, petani tersebut menjual komoditasnya dan laku di pasaran, dia mendapatkan pendapatan. Karena dia merasa kebutuhannya untuk makan minum, untuk pendidikan anak, dan juga untuk kesehatan serta kebutuhan sosial seperti untuk kegiatan adat dan kumpul keluarga sudah terpenuhi, dia menghitung dengan kalkulasi, oh untuk modal masa tanam selanjutnya sudah ada, uang saya masih banyak, saya beli barang. Contohnya dia beli motor yang bagus atau beli mobil. Sehingga ini tidak berhubungan, tapi merupakan indikator tolak ukur dari sebuah konsep. Konsepnya adalah pendapatan petani itu naik. Sehingga kalau pendapatan petani naik, untuk kebutuhan primernya sudah terpenuhi, kebutuhan sekundernya sudah terpenuhi, maka kebutuhan tersier, artinya apa? Untuk membeli barang-barang yang sifatnya barang-barang lux atau barang mewah. Itu berdasarkan elastisitas pendapatan. Kedua variabel tersebut merupakan indikator kesejahteraan. Jadi kita bisa melihat, wah Pak ini misalnya Pak Julianus ini sekarang orang kaya karena dia punya mobil mewah, dia pakai baju yang branded, berarti dia sudah kaya. Kalau kita melihat dari situ, berarti apalagi kebutuhan-kebutuhan primernya pasti sudah terpenuhi. Yang kedua, akibat. Jadi meningkatkan pelayanan kesehatan dan juga tingkat pendidikan. Kalau pendapatannya sudah meningkat, dulu kalau mau berobat hanya ke mantri atau ke bidan, sekarang bisa ke dokter praktik. Anaknya dulu hanya sekolah di SD, SMP, SMA yang ada di sekitar kampung, dia bisa kirim sekolah ke sekolah di luar kota yang mutu pendidikannya, kualitas pendidikannya lebih baik. Nah, ini akibat dari peningkatan pendapatan petani. Kalau pendapatannya secukupnya saja atau pas-pasan, dia hanya fokuskan yang ada dekat rumah saja. Intinya dia anak-anak sekolah. Tapi ketika pendapatan kita sudah naik, kita bisa berpikir, oh kita bisa cari tempat sekolah yang lebih bagus, yang kualitas pendidikannya mungkin bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan lain-lain. Atau makan. Dulu makan beras jatah atau beras bulog. Setelah pendapatan meningkat, kita bisa cari beras yang premium, yang kualitasnya bagus, yang punya kandungan gizi, rasanya mungkin lebih enak. Atau makan dulu hanya makan di warung pinggir jalan, setelah pendapatan meningkat, kita cari rumah makan yang menunya lebih banyak, rasanya lebih enak, dan kualitas kebersihannya lebih terjamin. Yang ketiga, berkaitan secara fungsional. Kalau petani pasti dia punya lahan, atau setidaknya dia menggarap lahan orang, itu fungsional. Lahan itu berfungsi kalau ada petani. Petani juga jadi seorang petani, individu jadi seorang petani karena dia mengerjakan atau menggarap lahan. Jadi fungsional, bukan hanya simbolik. Yang ada juga namanya kebetulan. Kebetulan ini accidental. Terjadi antara dua variabel atau lebih. Misalnya seorang ini membawa balikannya untuk ditimbang dan keesokan harinya sakit. Atau contohnya, ini tidak ada hubungan sebenarnya, tapi dia kait-kaitkan saja. Besok hari ini datang timbang, besok sakit. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Kalau vaksin, memang ada efikasi atau gejala. Sehingga kadang setelah habis vaksin ada yang mengalami demam. Ada yang vaksin habis itu demam? Di antara kalian? Ada, Pak. Ada Pak. Oh ya. Itu tergantung daya tahan tubuh. Biasanya ada yang habis vaksin mengantuk atau lapar. Itu juga gejala dari vaksin. Maria Novalia Tunlio, tolong baca. Hubungan timbal balik merupakan hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab akibat
dari suatu variabel lainnya. Hubungan ini tidak berarti bahwa tidak dapat menentukan variabel yang menjadi sebab dan akibat, tetapi yang dimaksudkan adalah apabila variabel Sepertinya Mariano Valiatulio mengalami gangguan koneksi. Oke. Jadi ada namanya hubungan timbal balik, merupakan hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab akibat dari suatu variabel lainnya. Hubungan ini tidak berarti bahwa tidak dapat menentukan variabel yang menjadi sebab dan akibat, tetapi yang dimaksud adalah apabila variabel X mempengaruhi variabel Y, bisa juga variabel Y mempengaruhi variabel X. Contohnya, penanaman modal mendatangkan keuntungan. Pada gilirannya keuntungan akan meningkatkan penanaman modal. Kalian bisa paham maksud ini? Dulu kita hanya jual mungkin makanan saja, contohnya jual beras, jual mie instan, jual minyak goreng. Setelah kita dapatkan keuntungan dari penjualan tersebut, kita tanam lagi ke modal kita. Ini kita bisa mengembangkan usaha kita jual pulsa listrik, kita jual minuman dingin, dan lain-lain. Akhirnya ada keuntungan lain, kita masukkan ke dalam modal kita, sehingga kita bisa lebih banyak mengembangkan usaha kita. Jadi saling terkait antara penanaman modal dengan keuntungan. Setelah keuntungan naik, jadikan modal lagi. Itu saling timbal balik. Ludovicus, tolong baca. Ya, Pak. Yang ketiga, hubungan asimetris. Merupakan hubungan di mana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Hubungan simetris dua variabel. Hubungan variabel merupakan hubungan antara satu variabel pengaruh dengan satu atau beberapa variabel terpengaruh. Hubungan variabel multivariate merupakan hubungan antara beberapa variabel pengaruh dengan beberapa variabel terpengaruh. Yang berikut hubungan simetris tiga variabel. Variabel pengganggu merupakan variabel yang seolah-olah mempengaruhi variabel lainnya. Namun ternyata perubahan dan variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum teridentifikasi. Variabel antara merupakan variabel yang berperan menghubungkan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang berikut variabel variabel antecedent merupakan hasil penelusuran yang lebih mendalam dan penelusuran hubungan kausalitas antara variabel. Ya. Ada tadi kita lihat ada hubungan simetris. Simetris itu kalian pernah lipat kertas tidak? Kalau lipat kertas itu dia sama rata kiri kanan. Ya, simetris itu
ada huruf-huruf di dalam alfabet itu kan yang simetris, seperti huruf A, huruf O, huruf B. Itu kalau kita lipat atas, bawah, kiri, kanan nanti seimbang. Nah, ini asimetris. Asimetris artinya tidak seimbang, tidak sama rata kalau kita lipat atau kita. Jadi kalau hubungan simetris dua variabel itu hubungannya bivariate dan multivariate. Bivariate itu hanya satu atau beberapa variabel terpengaruh, tapi multivariate itu beberapa variabel dan beberapa variabel, begitu. Nah, hubungan simetris juga ada yang 3 variabel. Nah, itu hubungan asimetris. Variabel pengganggu, misalnya error term itu. Itu variabel yang kita tidak masukkan dalam model kita, tapi dia punya pengaruh. Tapi kita belum tahu variabel itu apa, begitu. Nanti bisa dilihat dari R-square. R-square itu koefisien determinasi. Dalam koefisien determinasi itu kita bisa melihat seberapa kuat model kita. Biasanya ada yang R-square-nya 0,5 arti 50% itu belum kuat, itu masih seimbang. Berarti ada 50% variabel di luar atau faktor di luar model kita yang mempengaruhi dependen tadi, atau variabel dependen kita, variabel terikat kita. Itu biasa disebut dengan variabel pengaruh. Variabel yang keberadaannya tidak kita ketahui atau apa nama variabel itu, tapi dia punya pengaruh terhadap model yang kita bangun. Ada variabel antara. Nah, variabel antara tadi sudah saya jelaskan. Untuk mengetahui tingkat keuntungan atau pendapatan bisa kita lihat dari kinerja, lingkungan, mempengaruhi perilaku usaha, misalnya perilaku usaha tani, sehingga mempengaruhi produktivitas, mempengaruhi lagi keuntungan atau pendapatan usaha tani. Variabel antecedent merupakan hasil penelusuran yang lebih mendalam dari penelusuran hubungan kausalitas. Jadi ini lebih digali lagi, hubungannya apa sebenarnya? Apakah berpengaruh ataukah ini saling berhubungan? Apakah hubungannya itu hubungan yang positif atau hubungan yang negatif? Nanti kita lihat. Yang berikut hipotesis. Nah, ini sering banyak yang masih salah dalam menerjemahkan hipotesis. Monica Nicolin. Monica Nicolin, silakan. Maaf Pak, saya ada di atas B mau jadi baca ini PPT setengah mati Pak. Ada di perjalanan mau ke kampus. Mario Arminto. Ya Pak. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian. Hipotesis akan diterima jika faktanya membuktikan kebenaran, sebaliknya akan ditolak apabila faktanya bertentangan atau menyangkal kebenaran. Hipotesis berfungsi sebagai pedoman dalam penyelidikan dan pemecahan masalah. B. Menyaring atau menyeleksi data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber untuk memperoleh inspirasi dalam merumuskan hipotesis dapat berasal dari yang pertama teori-teori yang terkait dengan penelitian tersebut, yang kedua hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait, yang ketiga pengamatan atau observasi, yang keempat kemampuan penalaran peneliti sendiri. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi hipotesis itu biasa disebut jawaban atau dugaan sementara. Diduga ada pengaruh antara luas lahan dengan pendapatan petani. Itu hipotesis kita. Itu hipotesis awal kita. Sedangkan dalam perjalanan penelitian kita ternyata tidak ada pengaruh antara luas lahan dengan pendapatan petani. Kenapa? Lahannya luas beratus-ratus hektar, tapi petani tersebut hanya garap 1 hektar. Artinya memang tidak ada pengaruh yang signifikan. Nah, itu nanti kenapa. Tapi sebelumnya kita menentukan hipotesis. Kita buat hipotesisnya kita duga. Setelah kita lakukan analisis data, kita olah, kita tarik kesimpulan, ternyata tidak ada. Berarti kita tolak hipotesis 0 atau kita terima hipotesis alternatif kita, bahwa tidak ada pengaruh. Itu tergantung nanti hasil penelitian kalian seperti apa.
hipotesis itu berfungsi sebagai pedoman. Jadi dia pedoman. Jadi kita nanti sesudah kita membuat hipotesis, kita lakukan analisis data, kita baca-baca teori yang terkait dengan hipotesis kita. Setelah itu menyaring, menyeleksi data. Jadi data-data yang sesuai. Jangan pengaruh luas lahan terhadap pendapatan, kita baca data tentang jenis ternak, jenis sayur, itu memang tidak sesuai. Harusnya kita kaitkan dengan teori-teori terkait luas lahan, teori-teori terkait pendapatan usaha tani ditentukan oleh apa saja atau apa saja yang mempengaruhi pendapatan usaha tani. Yang berikut, sumber untuk memperoleh inspirasi dalam merumuskan hipotesis. Ya, yang pertama tadi seperti yang saya sebutkan, teori-teori. Teori-teori dari buku teks, dari tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian atau masalah penelitian kalian. Hasil-hasil penelitian itu bisa kalian baca di artikel jurnal yang sesuai, yang cocok dengan topik penelitian kalian. Pengamatan atau observasi, kalian ke lapangan, ke tempat penelitian, kalian mengamati. Oh, luas lahannya ratusan hektar. Tapi yang digarap hanya satu atau berapa bidang saja. Nah, itu observasi kalian bisa dijadikan bukti atau rekomendasi untuk penalaran kalian. Kalian bilang, oh ternyata meskipun dia menguasai banyak, tapi memang yang produktif hanya sedikit. Itu di dalam mind state kalian atau pemikiran kalian harus dibangun penalaran-penalaran yang objektif. Maria Novi Tanahak. Silakan. Jenis-jenis hipotesis. Faktor-faktor sosial ekonomi petani berpengaruh terhadap produktivitas usaha tani Jambu Mete. Hipotesis statistik merupakan hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk kalimat matematis. Hipotesis statistik HO B1 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh variabel bebas ke satu terhadap H1 B1 tidak sama dengan 0, artinya ada pengaruh variabel bebas ke satu terhadap produktivitas usaha tani Jambu Mete. Oke, itu kenapa pakai is? Tidak tertulis is di sini, hanya ke i. Maaf Pak, tadi sementara baca pas ada yang telepon toh Pak, jadi saya langsung Yes. Anda refleks mengeluh. begitu, Pak. Oh ya, refleks begitu. Oke. Hipotesis kerja. Hipotesis kerja itu biasa dirumuskan dalam bentuk kalimat. Faktor-faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap produktivitas usaha tani Jambu Mete. Faktor sosial itu bisa saja ketekunan, kerajinan, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Itu bisa. Itu kalau kalian menggunakan deskriptif, alat analisisnya. Tapi kalau kalian menggunakan alat analisis statistik, itu biasanya kita menggunakan hipotesis statistik, merupakan hipotesis yang dirumuskan dengan bentuk kalimat yang matematis. H0, B1 sama dengan 0. Artinya B1 ini tidak ada nilai apa-apa, tidak terpengaruh. Artinya tidak ada pengaruh variabel bebas ke I, ke sekian, terhadap produktivitas usaha Jambu Mete. H1 atau hipotesis alternatifnya, BI atau parameter itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 berarti ada 0,1, ada sampai 100.000 dan lain-lain. Pasti ada nilai dari parameter tersebut, sehingga bisa kita duga ada pengaruh variabel bebas sekian terhadap produktivitas Jambu Mete. Maria Elvira Abuk, silakan. Ya, Pak. Kaidah-kaidah dalam perumusan hipotesis. Yang pertama, menemukan inti persoalan dari penelitian. Yang kedua, memformulasikan hipotesis dalam suatu statement. Yang ketiga,
Hipotesis harus konsisten dengan permasalahan penelitian atau disesuaikan dengan banyaknya permasalahan penelitian, meskipun jumlah hipotesis tidak harus sama dengan jumlah permasalahan. Yang keempat, hipotesis umumnya bersifat rasional, relasional, dan sebagian kecil deskriptif. Berikut hipotesa sebaiknya menggambarkan bentuk hubungan antar variabel penelitian, menjadi pedoman dalam pengambilan data dan analisa data penelitian atau pengkajian hipotesis. Oke. Ini kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam perumusan hipotesis. Yang pertama, menemukan inti persoalan dari penelitian. Jadi kalian harus tahu persoalannya apa, sehingga dibuatlah masalah penelitian. Yang berikut, memformulasikan hipotesis dalam suatu statement. Nah, statement seperti yang tadi. Kita sudah lihat. Ada statement itu. Faktor-faktor sosial ekonomi, petani berpengaruh terhadap produktivitas, atau tidak berpengaruh. Tergantung, nanti kalian mau merumuskannya bagaimana. Atau dengan cara di statement ini statistik, kalau H0 dalam artian parameter B kesekian sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Itu statement. Hipotesis harus konsisten dengan permasalahan penelitian, disesuaikan dengan banyaknya permasalahan penelitian. Meskipun jumlah hipotesis tidak harus sama dengan jumlah permasalahan. Disesuaikan, jadi boleh sama, intinya konsisten. Jangan permasalahan kita ada 3, hipotesis kita 500, tidak. Hipotesis kita bisa hanya 2, karena 2 yang perlu pengujian, satunya hanya deskriptif. Mungkin kalau 3 permasalahan. Berikut hipotesis umumnya bersifat relasi atau berhubung, dan sebagian kecil terkadang menggunakan hipotesis deskriptif. Hipotesa sebaiknya menggambarkan bentuk hubungan antar variabel penelitian. Jadi hubungannya pengaruh atau hubungan, saling mempengaruhi atau saling berhubungan. Menjadi pedoman dalam pengambilan data, dan analisa data penelitian pengujian hipotesis. Nanti silakan lihat kembali di statistik atau ekonometrik ada namanya pengujian hipotesis. Oke, yang berikut definisi operasional. Jadi definisi operasional merupakan spesifikasi suatu variabel penelitian dari teori-teori yang ada. Definisi operasional memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, membatasi suatu konsep. Jadi kalau kita penelitian tentang pendapatan, ya kita akan yang terkait dengan pendapatan. Mungkin pendapatan petani, rupiah, luas lahan, hektar, satuannya, dan lain-lain. Jadi jangan kita melebar, mungkin ke agama, ke latar belakang budaya, atau suku bangsa, itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Orang tidak beragama atau tidak jelas suku bangsanya saja bisa bertani. Jadi tetap harus konsepnya jelas. Yang berikut, definisi operasional memberikan petunjuk pengukuran. Nah, satuan ukurnya jelas. Ini pendapatan rupiah, luas lahan hektar, itu jarak rumah ke kebun, kilometer atau meter, jelas. Tingkat pendidikan, misalnya SD 6 tahun, ditulis 6, kalau satuannya tahun. Kalau kategori SD 1, SMP 2, terserah. Memudahkan peneliti dalam mengukur variabel-variabel penelitian karena telah dispesifikasikan. Spesifikasi dikhususkan mana yang variabel interval, datanya bersifat interval, atau datanya disebut ordinal, nominal, dan lain-lain. Membantu peneliti lain dalam memutuskan untuk menggunakan metode yang sama atau tidak setelah mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan terkini. Jadi kalau ada yang mau tiru penelitian kalian, mereka lihat dulu, oh data ini ada tidak. Jadi jangan sampai kalau datanya tidak tersedia, akan susah kalau saya melaksanakan penelitian yang serupa. Contoh, wilayah perbatasan adalah wilayah kecamatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Jadi itu disebut wilayah perbatasan. Pendapatan petani dari usaha tani. Keluarga tani adalah pendapatan dari keluarga dari usaha tani kacang tanah, itu rupiah. Pendapatan petani adalah pendapatan petani yang diperoleh dari seluruh usaha tani. Usaha taninya dalam hal ini usaha tani padi dan jagung, tanaman pangan. Pendapatan rumah tangga petani adalah pendapatan seluruh anggota rumah tangga petani. Jadi
rumah tangga, bukan lagi anggota, tapi satu kesatuan organisasi namanya rumah tangga atau keluarga. Biaya usaha tani adalah seluruh biaya real yang dikeluarkan oleh petani untuk beli pupuk, beli obat-obatan, bayar tenaga kerja, sewa mesin, dan lain-lain. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya terkait hipotesis, variabel, dan juga definisi operasional? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk materi ini, kita lanjut ke bab berikutnya. Nanti saya bagi link baru ya. Ya, Pak.